Ya, pemirsa Ila, memang ini ada berbagai kendala ya yang dihadapi dalam proses penerimaan peserta didik baru ini. Langsung saja untuk membahas lebih lanjut terkait hal ini, sudah terhubung bersama kami pengamat pendidikan Pak Indra Karismi Aji. Selamat pagi, Pak Indra. Ini kan kita sudah melihat berbagai polemik yang ada di tengah masyarakat, terutama mereka yang anaknya tidak lolos ya di sistem zonasi atau harus mencari sekolah di luar sistem zonasinya karena adanya kecurangan yang terjadi. Kalau dari Anda sendiri melihat ada beberapa hal-hal apa saja ini yang menjadi catatan merah dalam PPDB tahun 2023-2024 ini? Jadi kalau kita sering bertanya-tanya ya, kenapa di Indonesia ini yang namanya korupsi itu kayaknya nggak hilang-hilang. Itu karena dari SD udah diajarin korupsi. Jadi dari sekolah kan, ini kita lihat, ini kan korupsi di sekolah nih. Kecurangan ini adalah, tadi kan masuk dari lulus SD masuk SMP kan. Nah ini paradoksnya pendidikan kita. Pendidikan kita yang harusnya mengajarkan integritas, mengajarkan kerja keras, kejujuran, justru malah mengajarkan bagaimana menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Ini satu poin ya. Tapi saya nggak menyalahkan masyarakat. Saya justru harus meminta pertanggungjawaban pemerintah. Karena ini adalah tanggung jawab konstitusional mereka. Kalau tadi contoh dua kota ya, kota Bogor dan kota Depok. Permasalahannya adalah kurangnya bangku SMP negeri, ya kan? Nah, coba saya secara literal akan membacakan pasal 31 ayat 2 konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi sebetulnya kalau sampai ada anak yang tidak dibiayai SD dan SMP-nya, itu pemerintahnya melanggar konstitusi. Pemerintahnya melanggar undang-undang dasar. Harusnya mengundurkan diri atau dimakzulkan lah. Itu yang harusnya kalau kita bicara kan pemerintah ini kan disumpah berdasarkan undang-undang dasar. Mengikuti undang-undang dasar kan harus, itu adalah hukum tertinggi kita. Nah ini faktanya seperti itu, dan sepertinya pemerintah baik dari pusat dan daerah nggak peduli dengan kondisi ini. Tiap tahun kan kita ribut PPDB nih Mas. Coba deh tahun ini ada nggak statement dari Mendikbud, statement dari Presiden? Ini yang mau diurusin apa? Bagaimana? Pak Indra, kita memenuhi kewajiban konstitusional dulu. Kalau melihat yang terjadi ini kan sepertinya sudah bertumpuk begitu. Nah, sebenarnya dari mana nih kalau kita mau mengulur, hal apa pertama yang perlu dibenahi dulu deh dari sistem ini? Yang pertama, anggaran pendidikan kita 612 triliun tiap tahun itu tidak dimanfaatkan secara optimal dan tidak difokuskan untuk kependidikan dasar ini. Hampir setengah, jadi cuma setengah kurang sedikit, anggaran pendidikan kita larinya itu ke kementerian, ke lembaga yang nggak jelas hubungannya dengan pendidikan. Baik. KPI-nya nggak jelas ya Pak Indra? Ada 18 kementerian lembaga yang nggak berhubungan dengan pendidikan. Jadi udah jelas lah kalau setengahnya lari ke tempat lain, ya ini akan kekurangan. Jadi harusnya memang pemerintah itu fokus ke memenuhi bagaimana setiap anak Indonesia bisa mau dibiayai tempatnya gitu. Di pulau, mau tempatnya di hutan, mau tempatnya di kota, di kampung, di desa, anaknya itu disabel, anaknya berkebutuhan khusus, itu harus mendapatkan layanan pendidikan, minimal pendidikan dasar dan dibiayai pemerintah. Karena itu kewajiban ya Pak yang ada di Undang-Undang Dasar. Amanah konstitusi. Pak Indra, kalau kita melihat datanya sendiri, karena setiap tahun kan sistem PPDB ini zonasi menjadi permasalahan begitu. Sebesar apa sih kemudian data dari masyarakat yang akhirnya harus menyekolahkan anaknya jauh, kemudian tidak mendapatkan kursi sekolah negeri, kemudian kasus jual beli kursi sekolah, dan hingga manipulasi data ini terjadi. Jika kemudian ini terjadi berulang tiap tahun, artinya ini bisa
dikatakan sistem yang perlu dievaluasi atau yang paling parah gagal begitu. Bagaimana pendapat Anda? Bukan sistem zonasinya yang harus dievaluasi, tapi tadi pemenuhan dari, jadi sistem zonasi itu logikanya gini deh, sekolah negeri itu kan bentuk layanan publik, ya kan, layanan publik kan, jadi setara dengan kelurahan, kantor kelurahan, kan kita nggak mungkin ngurus urusan administrasi kita itu ke kelurahan yang kita sebut kelurahan favorit. Kan tergantung dari zona kita tinggalnya di mana, ya kelurahannya di situ. Ya kan? Ini adalah satu hal yang masih belum dipahami masyarakat dan juga sebagian besar pemerintah daerah. Kenapa? Karena dulu zaman anggaran pendidikan kita belum 20%, mau sekolah negeri, mau sekolah swasta, sama-sama bayar sekolah. Jadi menurut Anda sistemnya sudah tepat, namun kemudian anggapan sekolah favorit yang ada di tengah-tengah masyarakat lah yang harus dibenahi, begitu? Betul. Jadi tapi sebetulnya masalah zonasi ini akan terselesaikan kalau jumlah bangkunya cukup, Mas. Ya. Jadi kan tadi contoh di Depok ya, ada 24.000 anak usia lulusan SD yang nggak akan mendapatkan tempat di SMP negeri. Ya, ini berkaitan dengan anggaran tadi ya Pak ya. Seharusnya di Depok khususnya karena ada 24.000 ini, pemerintah daerahnya harus bisa begitu kan memberikan sekolah SMP yang sesuai kuotanya dengan yang lulus SD begitu. Nah, jadi kalau kita nunggu dibangun sekolah negeri, ini nggak akan selesai. Ya kan? Ada yang sudah bisa dilakukan di DKI Jakarta, tapi saya nggak tahu nih dilanjutkan atau enggak, karena juga secara payung hukum itu belum ada yang mengikat ya. Bagaimana anak-anak tapi gratis karena SPP-nya dibiayai oleh pemerintah. Oh ya. Itu yang bisa dilakukan. Betul, jadi bisa dititipkan ini begitu ya yang ke sekolah lain, tapi hukumnya. SPP-nya dibayarkan oleh pemerintah begitu ya. Oke. Ya, dan kalau di luar negeri ini dikenal dengan istilah charter school, sekolah piagam. Jadi status sekolahnya sekolah swasta. Jadi misalnya Muhammadiyah atau Arif atau sekolah Katolik, sekolah Kristen, mahasiswa. Tapi anak yang masuk sekolah itu betul-betul nggak bayar SPP sama sekali karena dibiayai oleh pemerintah. Itu salah satu langkah terobosan kalau memang pemerintah serius untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Baik, Pak Indra, mungkin terakhir ya ini. Serius nggak? Gitu. Ya, nampaknya kita mengalami gangguan komunikasi. Pak Indra, kita sama-sama harapkan semoga jalur zonasi yang niatnya baik ya untuk masyarakat, buat para siswa kita agar bisa sekolah dekat dengan rumah. Ini menjadi solusi yang baik juga dengan kemudian ditingkatkannya mutu kualitas yang ada di seluruh daerah. Baik, sebenarnya memang ada beberapa poin begitu ya dari masyarakatnya, kemudian juga dari pemerintahnya, dan juga dari pemerintah daerahnya juga. Jadi ya kita harapkan ini bisa lebih baik begitu di tahun depan. Tapi saya setuju sih dibilang jangan sampai jual beli kursi, karena kan kita di sekolah ini ingin menanamkan pendidikan karakter yang kuat untuk anak. Kalau dari awal di kursi sekolahnya aja didapatkan dengan cara yang tidak baik, gimana nanti jika sudah menduduki kursi membuat keputusan di negeri ini.